Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dari semester 5 jurusan akuntansi 2019. Di video kali ini saya akan membahas tentang buku besar pembantu. Definisi buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan buku yang juga disebut buku tambahan. Buku pembantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian, tetapi tidak semua rekening dalam buku besar dibuatkan buku pembantu. Sebagai contoh, piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagang. Dari buku pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Fungsi dari buku pembantu dalam sebuah perusahaan itu ada 4, di mana yang pertama itu karena dalam buku ini tercatat dengan rinci, maka buku ini akan mempermudah dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum, karena dalam buku pembantu berisi detail rincian dari saldo-saldo pada buku besar umum. Yang ketiga, bisa terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Yang keempat, mempermudah dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak yang terkait. Jenis-jenis buku besar pembantu itu ada 2, di mana yang pertama itu buku besar pembantu utang. Dalam buku besar pembantu utang itu berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Pada buku ini juga mencatat perubahan jumlah dan nominal kepada kreditur. Dalam buku ini akan terlihat informasi jelas mengenai siapa kreditur pemberi utang, nominal, serta cara pembayarannya sekali saja dalam tempo tertentu atau berkala. Yang kedua itu ada buku besar pembantu piutang, di mana dalam buku ini merupakan kebalikan dari buku utang. Pada buku ini berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Di buku ini tercatat rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran secara kredit dilakukan setiap tanggal berapa. Berikut adalah tampilan buku besar pembantu dalam format pivot table, dan ini dalam format advanced filter. Kita langsung aja, kita akan membuat buku besar pembantu yang pivot table. Nah, kita langsung ke insert, pivot table, from table. Nah, tabel range-nya ini kita pilih yang jumlah umum. Kita copy semua. Lalu ininya kita pilih exiting worksheet, lalu oke. Nah, untuk filter ini kita masukin yang nomor akun. Untuk roles-nya ini kita masukin yang tanggal dan keterangan. Untuk value-nya itu kita masukin debit dan credit. Untuk tanggal itu kita ubah dulu nih. File setting, lalu kita klik now, lalu kita pilih yang file item dan oke. Ininya udah keganti menjadi sum of debit, kita ganti ini aja menjadi accounting. Nah, row sebelum ini kita ganti menjadi tanggal. Nah, ini kita akan membuat kolom nama, garasi. Ini kita ganti menjadi number format, lalu kita ke custom, kita cari nih
simbol yang bintang, petik 2 sama titik 2. Kita pilih lalu oke. Terus kita mau buat juga untuk saldo dan saldo awal. Nah, kita di sini kita paste. Di sini juga. Nah, untuk yang ini kita ganti menjadi saldo. Lalu yang ini kita ganti menjadi saldo awal. Nah, untuk di sini kita bisa pakai rumus VLOOKUP. Lalu untuk lookup value-nya itu pakai yang B5. Untuk tabel lainnya itu kita pakai daftar bantu. Terus klik 2, close. Nah, ini kita bisa copy kalau di sini. Nah, ininya kita ganti dulu menjadi all, sama ininya kita ganti menjadi 3. Oke. Terus kita copy juga. Di sini kita ganti ininya menjadi B5. Nah, kita ganti lagi menjadi 4. Oke. Nah, ini udah semua nih. Nah, kita coba aja kali ya. Kita coba, kita lihat kalau bantu yang piutang itu misalnya toko Ar-Rahman nih. Kita coba yang toko Ar-Rahman. Kita kita ganti arahnya itu ke 002. Oke. Nah, ini toko Ar-Rahman. Ini saldonya ada piutang, terus saldo awalnya itu 35.000. Kita gedein dulu sekali. Nah, di sini kita udah dulu ke accounting ya, saldo awalnya. Nah, kita akan membuat sum of saldo. Jadi kita ke pivot table, lalu ke file, calculator. Jadi di sini kita saldonya ini. Nah, ini kita pilih saldo. Terus ini kita pilih debit kurang kredit. Ini awal kita buat dulu, soalnya datanya udah ada. Kita tulis ulang saldo debit kurang kredit add. Oke. Nah, soal saldonya udah ada. Ini langsung kelihatan ya saldo akhirnya itu berapa setelah dikurangi dengan penerimaan piutang. Lalu ini kan kita nyoba yang piutang nih. Nah, kita akan nyoba yang utang. Cuman ini kita bisa langsung copy aja. Nah, kita coba yang piutang. Piutang kita lihat dulu nih di sini. Piutang itu siapa? Yang utang nih maksudnya. Yang utang itu misalnya PT Sandal Perkasa ya, dia kan utang. Nah, kita coba. Jadi ini P002. Kita cari U002. Oke. Nah, di sini langsung mengganti nih.
saldo awalnya 55.000, terus dikurangi dengan 15.000, saldo akhirnya tuh 40.000. Nah, ini juga saldonya udah utang, terus saldo awalnya itu udah 55.000. Nah, untuk buku besar pembantu yang menggunakan filter pivot table itu kita kayak bentuknya kayak gini. Nah, kita akan mencoba untuk yang buku besar pembantu pivot yang advanced filter. Untuk selanjutnya kita akan membuat buku besar pembantu dengan menggunakan advanced filter. Nah, pertama-tama kita tuh ke nomor akun itu, nomor akun dulu kita buat data ini ke data validation. Nah, ini value-nya ini kita ganti dengan list, if number-nya kita copy, source-nya itu sama dengan kode underscore bantu. Kita klik OK. Di sini nanti akan muncul kode-kodenya. Lalu untuk yang nama akun ini kita bisa pakai rumus saja VLOOKUP. Nah, untuk lookup value-nya ini kita pakai yang 6, daftar bantu. Lalu kita koma, ini itu 2, false, kurung. Nah, ini kita bisa copy aja ke sini ke saldo. Untuk ininya code indeksnya kita ganti 3. Ini juga masih 6. Kita enter. Terus kita copy juga buat yang saldo awal. Ini kita ganti 4. Terus lookup value-nya kita ganti nomor akun. Kita enter. Nah, misalnya nih kita tadi kan pakai toko Arahme ya. Toko Arahme itu kodenya P02. Nah, di sini langsung muncul toko Arahme dengan saldo piutang dengan saldo awal 35 juta. Ini kita ke accounting-nya dulu. Biar kelihatan. Nah, ininya saldonya 35 juta. Nah, lanjut untuk selanjutnya kita mau ke advance filternya nih. Kita blok nih dari tanggal sampai kredit. Terus kita ke data, kita klik advance, oke. Nah, untuk ininya kita pilih yang copy to another location. List range-nya kita pilih jurnal umum. Terus kita copy nih dari atas nih. Kita copy semua sampai bawah. Nah, untuk kriteria range-nya ini kita blok yang A5 sama A6. Untuk copy to-nya itu kita blok lagi yang tanggal, keterangan, nomor akun, debit, dan kredit. Lalu kita klik OK. Di sini akan muncul nih saldo awal, terus ada penerimaan piutang, toko Rahma. Nah, untuk saldonya kita bisa cari sama dengan ini, karena dia kan masih saldo awal ya, kita langsung aja. Terus untuk yang bawahnya itu kita pilih yang saldo awalnya nih, terus ditambah sama debitnya dikurang sama kreditnya. Nah, jadi langsung saldonya ini langsung 25. Ini kita rapiin dulu. Nah, ini kan untuk akun posaldo piutang. Nah, kita akan coba yang posaldo utang. Ini kita bisa copy tetapi cuma hanya sebatas ini aja ya, tanggal keterangan ke bawahnya udah nggak bisa. Kita harus buat manual. Jadi ini kita coba di sini yang nah, di sini kita cari tadi tuh untuk
buku besar akan kita pakai yang tanda perkasa. Nah, ini kita ubah dulu. U kodenya itu U002. Nah, ini langsung tanda perkasa. Terus saldonya utang. Saldo awalnya 55 juta. Di sini kita ke advance filter lagi. Data, advance. Oke. Ini kita copy to another. Nah, kita sama, kita masukin lagi yang jurnal umum. Dan ini semua. Nah, untuk kriteria range-nya, nama, nomor akun, dan untuk copy to-nya itu kita pakai keterangan nomor akun dan ditulis seperti tadi ya. Ini kita klik OK. Nah, di sini udah muncul nih keterangannya buat PT Sandra Perkasa. Nah, untuk saldonya kita pakai sama dengan terus enter. Nah, ya kalau yang ini kita pakai yang ini F17 ditambah sama kreditnya dikurang sama debitnya. Jadi saldonya itu 40. Kita pindah lagi. Nah, untuk yang advance filter itu kayak gini. Dan untuk yang pivotable-nya itu kayak gini. Jadi agak beda ya. Cuman ininya tetap sama saldo akhirnya tuh 40 sama 25. Selanjutnya kita ke materi neraca saldo sebelum penyesuaian. Jenis neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar saldo yang disusun pasca seluruh transaksi diposting ke dalam buku besar. Berbagai saldo akun di dalam buku besar ini selanjutnya akan dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan nantinya akan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan juga kredit ke buku besar. Dengan adanya daftar saldo yang belum disesuaikan akan lebih memudahkan kita untuk menemukan kesalahan dan segera bisa memperbaikinya. Berikut adalah tampilan neraca saldo dalam format pivot table. Nah, kita langsung coba aja. Di sini kita buka latihan neraca. Nah, di sini ada judulnya juga. Langsung aja kita ke insert. Kita masih pakai pivot table ya. Nah, untuk table range-nya itu kita masih pakai jurnal umum. Kita drag semuanya. Dan kita klik OK. Nah, untuk roles ini kita masukin nomor akun dan nama akun. Untuk value-nya ini kita pakai yang sum of saldo. Nah, kita akan pisahin dulu nih nomor akun sama nama akunnya. Nah, nomor akunnya ini kita pisahin ke file setting. Kita pilih yang non, layout ini kita pilih atau item. Terus oke. Nah, ini kan udah nih, udah kayak gini. Mencoba saldonya ini kita ubah dulu. Ke accounting. Nah, selanjutnya kita bikin kolom debit dan kredit secara manual.
Nah, kita mau hapus dulu nih yang kayak toko angkatan gitu juga. Nah, kita hapus dulu ke ini, terus kita checklist yang di kode bantu. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini udah tinggal akun-akunnya aja. Terus kalau misalnya kita mau pindah ini saldonya ini ke debit dan kredit. Pertama kita pindahin ke debit, sama dengan kita nggak boleh nih klik ini, kita harus manual. Kita masukin C7. Nah, kita langsung pindah. Terus kita drag ke bawah, ke sini. Nah, tapi kan nggak semuanya ada di debit nih. Kita akan pindahin dulu nih yang kredit, dari debit ke kredit misalnya. Akun penyusutan sampai ke beban lain-lain. Kita akan pindahkan ke kredit. Bukan pendapatan lain-lain, bukan beban lain-lain. Di sini kita ganti dari yang 55 ini minus. Kenapa minus? Karena dia diubah ke, nah, terus yang ini juga terus ini juga. Terus yang 4 sama yang 25. Akun penyusutan kendaraan. Nah, udah kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau udah dipindahkan di kredit, kita yang di debit ini kita hapus. Sama. Kita yang setting, yang ini kita hapus. Terus ini, ini. Satu, ini. Nah, kalau udah seperti ini, nah, tadi kan di materi itu tidak ada sama saldo, hanya ada labels nama akun, debit, dan kredit. Kita akan menghapus semua saldo ini. Kita akan menghapus semua saldo ini, tapi kita harus mempatenkan dulu nih debit dan kredit supaya tidak berubah atau hilang. Nah, supaya
biar kita hapus sum all saldo, debit dan kredit ini nggak hapus. Kita akan menghapusnya dengan cara ini. Kita lanjutin, kita cek dulu nih. Ini debit sama kreditnya. Terus kita CTLC, habis itu kita klik ALT, baru sampai keluar Office Access CALTE, lalu kita klik S. Nah, di sini kita pilih yang value, lalu kita klik OK. Nah, habis itu untuk sum of saldonya ini kita hapus aja. Ya, jadi kayak gini. Terus ini kotaknya kita delete. Nah, selanjutnya kita jumlahin nih pakai sum. Kita tarik ke atas, kita jumlahin semuanya. Nah, lalu kita klik enter. Nah, bisa nih langsung kita drag ke samping ya. Balance deh. Nah, ini merupakan contoh neraca pivot dalam format pivot table. Ini tadi kita sudah membuat buku besar membantu menggunakan filter pivot table. Terus kita bikin juga buku besar pembantu menggunakan filter advanced filter. Dan yang terakhir kita buat neraca. Ini belum kita ganti dulu ininya neraca. Nah, di sini neraca PT Federasi. Nah, sekian materi minggu ini ya, tentang buku besar dan neraca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.